Teman-teman pernah gak berpikir apa yang sebenarnya orang tua kita yang mereka harapkan, yang mereka rindukan dari anaknya di alam kubur? Banyak sekarang yang mengirimkan bunga, menghiasi kuburannya dengan mewah, datang berziarah hanya untuk membersihkan kuburan orang tua kita supaya kuburan orang tua kita bersih ataupun supaya kuburan orang tua kita terawat. Memang itu juga baik dan juga diperbolehkan. Tetapi teman-teman, ada sesuatu yang lebih penting, lebih bermanfaat, lebih berharga daripada itu semua. Karena ada satu amalan yang bisa menerangkan kuburan orang tua kita di alam kubur, yang bisa mengangkat derajat mereka di alam kubur, yang bisa menghilangkan azab mereka di alam kubur. Nah, oleh karena itu, ketika kita sayang terhadap orang tua kita, ketika kelak orang tua kita sudah tidak ada dan kita sayang dan kita ingin berbakti kepada orang tua kita, maka tentu kita perlu memperhatikan pembahasan kali ini. Yaitu pembahasan kali ini, amalan apa yang paling ditunggu oleh orang tua kita di alam kubur, dan apakah kita selama ini sudah melakukannya atau justru melupakannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Kita semua yang hidup pasti akan meninggal, akan mati. Rumah yang kita miliki, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, itu semua kita akan tinggalkan. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan itu semuanya pasti akan merasakan kematian. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita meninggal di alam kubur itu tidak semata-mata kita istirahat, melainkan ada juga orang yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, tetapi juga ada yang mendapatkan siksa di alam kuburnya. Dan semoga kita kelak di alam kubur menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan alam kubur, bukan mendapatkan azab ataupun siksa alam kubur. Semoga orang-orang tua kita yang sudah meninggal di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan kubur, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempat yang selayak-layaknya, tempat yang dipenuhi dengan keberkahan dan ridhonya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, ketika di alam kubur semua terputus. Sholat kita, sedekah kita, puasa kita, amalan-amalan kita terputus ketika kita sudah meninggal. Begitupun orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan ketika mereka sudah wafat, ketika mereka sudah berada di alam kubur. Namun kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang tidak akan pernah putus meskipun orang itu telah meninggal, meskipun orang itu telah wafat. Nah, makanya 3 perkara ini yang pasti mereka rindukan, yang pasti orang tua kita rindukan di alam kubur. Dan kita sebagai anak yang benar-benar cinta terhadap orang tua kita, kelak ketika orang tua kita sudah meninggal ataupun orang tua kita yang sudah meninggal, perlu mengetahui 3 perkara ini. Karena perkara ini yang akan menjadikan kebahagiaan mereka di alam kubur. Karena 3 perkara ini yang menjadikan kerinduan mereka terhadap anak-anaknya, yang mereka harapkan dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Apa saja yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah doa anak-anaknya. Teman-teman, doa merupakan salah satu hadiah yang mereka benar-benar harapkan dari anaknya di dunia. Orang tua kita yang sudah meninggal di dalam kubur itu sangat benar-benar mengharapkan doa daripada anak-anaknya. Karena doa yang diberikan anak-anaknya untuk orang tua di alam kubur itu bisa menerangi mereka, juga bisa menghilangkan azab mereka, juga meringankan azab mereka di alam kubur. Salah satu kado yang paling istimewa daripada anak-anaknya terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah doa, teman. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang paling istimewa yang diberikan anaknya terhadap orang tua yang sudah meninggal. Makanya jangan lupa kita terus selalu mendoakan orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataupun sudah tidak ada, tetap kita doakan mereka kebaikan. Di dalam sebuah keterangan bahwasanya ada seseorang di alam kuburnya yang terus dicambuk, disiksa oleh malaikat. Terus-terusan dicambuk sama malaikat, tidak berhenti. Kemudian setelah lama kemudian, tiba-tiba cambukannya itu berhenti. Lantas si orang ini bertanya, "Kenapa cambukannya berhenti wahai malaikat?" Kata malaikat apa? Kata malaikat, "Bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa menyiksamu? Sedangkan anakmu di dunia mendoakan ampunan untukmu." Makanya jangan pernah berhenti untuk meminta ampunan, untuk meminta istighfar terhadap orang tua kita yang sudah meninggal.
Karena istighfar ataupun minta ampunan, doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita di alam kubur itu menjadi salah satu penghilang ataupun peringan adab mereka di alam kubur. Makanya di dalam Al-Qur'an dituliskan doa untuk meminta ampunan kepada orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan sampai kita lupa untuk mendoakan setiap kita selesai melaksanakan sholat. Setiap kita ingat terhadap orang tua kita, jangan lupa kita untuk membaca doa itu. Karena doa itu akan menjadi salah satu hal yang membahagiakan mereka, sesuatu yang mereka tunggu di alam kubur nanti. Makanya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagai anak yang cinta terhadap orang tua, jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua kita. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua yang mereka tunggu-tunggu adalah sedekah jariah. Sedekah jariah atas nama orang tua. Sedekah jariah itu adalah teman-teman sedekah yang manfaatnya tuh terus berjalan walaupun orang yang melakukannya itu telah meninggal. Jadi pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal. Nah, sedekah jariah ini kita juga bisa atas namakan orang tua. Ada sebuah kisah bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba. Aku mengira seandainya ia sempat bicara, tentu ia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, ya, bersedekahlah atas namanya. Jadi ketika kita bersedekah atas nama orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal, maka itu sangat dibolehkan. Itu bisa mengalir pahalanya terhadap orang tua kita. Apalagi sedekahnya itu adalah sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Contohnya ibaratkan seperti ini. Ibaratkan kita membangun sumur ataupun memberi mushaf, memberi Al-Quran. Dan kita niatkan untuk orang tua kita. Ketika kita bersedekah, ya Allah jadikan pahala sedekah ini untuk ayah dan ibuku. Ya Allah jadikan mushaf ini, sedekah mushaf ini pahalanya untuk ayah dan ibuku. Nah, setiap orang yang membaca Al-Quran itu, setiap orang yang memanfaatkan sumur itu ibaratkan, maka setiap orang yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala dan pahalanya itu akan terus mengalir terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya ketika kita punya uang, coba sisihkan uang kita untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Karena ketika kita bersedekah atas nama orang tua kita, maka yakin sedekah itu, pahala itu akan terus mengalir terhadap mereka. Dan itulah sesuatu yang mereka rindukan, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu daripada anaknya, yaitu sedekah atas nama mereka. Coba bayangkan seperti ini teman-teman, mereka orang tua kita sudah mengurus kita, sudah menyekolahkan kita, sudah memberikan makan untuk kita, sudah berusaha payah untuk kita gitu, untuk tetap hidup ketika di dunia. Dan apakah kita sebagai anaknya gitu tidak memberikan timbal balik yang baik terhadap mereka walaupun mereka sudah meninggal gitu. Nah, makanya kita perlu banget gitu, maka perlu banget untuk mengusahakan untuk bersedekah atas nama mereka. Kemudian yang ketiga, perkara yang mereka rindukan, perkara yang mereka inginkan, orang tua inginkan di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang orang tua pernah berikan terhadap kita, kemudian kita manfaatkan ilmu itu. Walaupun orang tua kita bukan seorang ulama, walaupun orang tua kita bukan seorang guru, walaupun orang tua kita bukan seorang ustadz gitu, tetapi ketika mereka mengajarkan suatu ilmu, ketika mereka mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang adab, mengajarkan tentang cara makan yang baik, mengajarkan tentang berbicara yang sopan, nah kemudian kita melakukannya itu, maka yakin kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir terhadap mereka. Misalnya orang tua kita pernah mengajarkan kita tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kita selama masih hidup di dunia, kita membaca Al-Quran, kita tidak pernah berhenti untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, karena kita bisa membaca Al-Quran itu akibat dari pengajaran orang tua kita semasa hidupnya, maka yakinlah ketika kita membaca Al-Quran itu, setiap hurufnya pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Dan itu sangat dirindukan, sangat-sangat membahagiakan mereka. Karena mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Dan perkara yang bisa memberikan mereka pahala, perkara yang bisa memberikan tambahan pahala kepada mereka adalah anak-anaknya. Anak-anak yang selalu memanfaatkan ilmunya yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ilmu itu banyak, ilmu itu bukan cuma ilmu agama doang, ilmu umum juga bisa termasuk. Ketika kita diberikan ilmu oleh orang tua kita, ibaratkan cara merawat hewan yang baik sesuai aturan Islam, kemudian kita
merawat hewan itu dengan sesuai aturan Islam karena ajaran orang tua kita, maka yakin pahala itu akan terus mengalir kepada mereka. Jadi teman-teman, ketika kita berbuat baik di dunia, ketika kita sebagai anak berbicara yang sopan, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita membaca Al-Quran ataupun kebaikan-kebaikan lainnya, itu bukan cuman pahalanya buat kita sendiri, tetapi juga pahala itu akan kembali kepada orang tua kita yang telah mengajarkan kita. Makanya nih, sebagai orang tua jangan pernah berhenti untuk mengajarkan anak-anaknya, dan kita sebagai anak-anaknya juga jangan sampai lupa untuk mengamalkan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka orang tua kita ajarkan. Karena itu semua akan menjadi perkara yang sangat mereka rindukan di alam kubur nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tua kita masih ada di dunia, maka kita gunakan kesempatan itu untuk berbuat baik kepada mereka. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, maka jangan sampai terputus bakti kita kepada mereka, yaitu kita bisa melakukan 3 perkara tadi. Karena 3 perkara tadi itu bisa menjadikan salah satu wasilah kita untuk tetap berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi anak-anak yang selalu bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal. Dan semoga kita menjadi orang tua yang kelak menjadi orang tua yang bisa mempunyai anak yang berbakti terhadap kita. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.